Om Swastiastu. Pemirsa, pemasangan tiang provider yang sembarangan dan kabel yang semrawut kerap dikeluhkan oleh warga. Selain mengganggu keindahan lingkungan, pemasangan kabel yang asal-asalan ini juga bisa mengganggu aktivitas warga. Bahkan kabel yang mencuntai juga bisa membuat momok yang membahayakan bagi pengguna jalan yang melintas di area tersebut. Untuk itu pemirsa, bersama saya Fitria Sinta selama 60 menit ke depan akan hadir dalam dialog khusus iNews Bali yang membahas mengenai tentang program Sayang Mama, satu tiang sama-sama yang dilakukan oleh Kelurahan Sading. Dan untuk itu pemirsa, saya sudah ada ketiga narasumber hari ini yang hadir untuk membahas mengenai tentang program yang digagas oleh Kelurahan Sading ini. Nah, yang pertama ada Wakil Bupati Badung, Bapak Ketut Suyasa. Kemudian yang kedua ada Lurah Sading, Kecamatan Menghui, Bapak Ide Bagus Rai Pujowatra. Dan yang terakhir ada perwakilan provider sekaligus pengurus Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, Bapak Irsad Ma'ruf. Oke, Om Swastiastu, Bapak-bapak hari ini gimana? Swastiastu, sehat, Asungkara. Baik dan sehat selalu. Baik, Baik ya. Pak, mungkin untuk pembahasan kita yang pertama mengenai tentang program Sayang Mama ini, saya mau bahas terlebih dahulu sama Pak Lurah nih. Oke, Pak Lurah mungkin bisa diceritakan sama masyarakat nih seperti apa sih biasanya keluhan-keluhan yang disampaikan nih, karena kan mengingat Pak Lurah di sini yang paling dekat dengan masyarakat. Kira-kira keluhan apa nih yang disampaikan oleh masyarakat langsung mengenai tentang masalah perkabelan ini nih Pak Lurah? Terima kasih. Jadi sebelum kami lanjut, artinya menjelaskan atau memberikan bayangan terkait dengan menjadi keluhan dari masyarakat, kami ingin pertama menyampaikan ucapan rasa syukur. Jadi apa yang sudah kami laksanakan, gagasan kami ini mendapatkan sambutan yang luar biasa dari pimpinan kami, utamanya Bapak Wakil Bupati Badung. Jadi sekaligus pada kesempatan ini kami mohon izin untuk menyampaikan hasil daripada gagasan yang telah kami laksanakan di Kelurahan Sading. Nah, mengenai pemasangan kabel dan tiang yang semrawut dari teman-teman provider, jadi bisa kita posisikan dulu yang namanya tiang, itu yang dikeluhkan oleh masyarakat tentu karena tumbuh dan kemudian berkembang banyak seketika gitu. Artinya tidak melalui perizinan atau diketahui oleh masyarakat. Kemudian pemasangan kabel juga, jadi kabel semrawut dalam arti menjuntai dan kemudian dia terpasang tidak indah, kan begitu. Nah, jadi yang biasa dikeluhkan itu posisi daripada tiang. Di Kelurahan Sading ada beberapa posisi yang memang akhirnya mengganggu kegiatan aktivitas kami. Salah satunya ada yang di gang ini, di gang, dan kemudian itu di tengah gang itu ada terpasang satu tiangnya terpasang. Dan kemudian ada di beberapa tempat yang ada tempat sembahyang. Kan masyarakat kita di Bali itu ada punya pelinggih ya namanya, tempat sembahyangan di pinggir jalan. Jadi di situ sudah terjejal oleh tiang yang sudah berkelompok menjadi satu rumpun itu. Nah, itu kemudian yang menjadi keluhan masyarakat. Dan kemudian kalau kabel biasanya itu menjadi keluhan kita di masyarakat pada saat ada acara-acara seperti ngaben, karena kabelnya ada yang menjuntai, kemudian ada yang salah satunya ada yang tinggi, kemudian di bawahnya berderet lagi, dan kemudian ada yang menjuntai. Jadi prosesi dari perjalanan bade namanya ya, untuk prosesi ngaben itu terganggu. Jadi seperti itu, maka masyarakat mengeluhkan. Dan akhirnya ada yang sampai putus kabelnya, dan kemudian kita tidak tahu harus lapor kemana dan lain sebagainya. Jadi seperti itu kondisi dari keluhan masyarakat terhadap kabel-kabel yang ada di Kelurahan Sading. Oke, tadi Pak Lurah sempat bicara, katanya mungkin itu bertambah seiring ketidakpengetahuan jumlahnya dan lain sebagainya. Apakah itu dipengaruhi oleh
konsumsi masyarakat juga nih ya, semakin banyak mungkin menggunakan internet atau bagaimana, jadinya penambahan-penambahan itu bisa seketika melonjak terjadi, begitu ya Pak Lurah ya? Saya kira memang benar seperti itu, karena di era sekarang ini internet sudah mungkin tidak merupakan Kebutuhan banget ya. Iya, memang sekarang merupakan kebutuhan primer. Jadi pada posisi ini kemudian masyarakat membutuhkan, dan kemudian sarana sarprasnya ini kan tentu bertumbuh. Jadi ini yang kemudian mungkin belum sempat tertata dengan baik. Jadi itu akan menyebabkan protes-protes dari masyarakat. Sebenarnya sih masyarakat ada beberapa posisi mereka. Satunya mungkin yang membutuhkan tidak akan memprotes itu, tetapi di saat masyarakat yang merasa terganggu oleh adanya pemasangan kabel dan kemudian kabel yang tidak rapi, kemudian adanya tiang-tiang yang berjubel, berumpun. Kalau istilah kami sih rumpun ya, rumpun tiang itu di yang berkelompok itu kami sebutkan satu rumpun ya. Jadi ada yang dari satu tiang sampai 10 tiang, dan itu mengganggu aktivitas masyarakat. Oke, mungkin seperti yang kita ketahui juga bahwa dampaknya buat masyarakat ini sendiri dari kabel yang menjuntai. Mungkin kita pernah dengar kabar bahwa ada pengendara yang terjerat dari kabel fiber tersebut. Mungkin kalau misalkan untuk dampak lingkungannya ini sendiri ada nggak sih ya, dari misalkan tiang yang dibangun mungkin harus jadi ditebang pohon lain atau bagaimana? Apakah ada pengaruhnya nih buat lingkungan sendiri dari tiang-tiang yang semakin banyak dan kabel yang mungkin bisa mengganggu pepohonan seperti itu, Pak Lurah? Pengalaman kami sih di Sading, ya memang begitu. Karena pada saat mereka pemasangan kabel, menarikan kabel itu, jadi kan di sela-sela antara tumbuh-tumbuhan tuh yang ada. Jadi betul. Memang dia semrawutnya di situ dia kelihatan. Jadi di antara ranting, rahin itu kan masuk dia. Ada yang masuk di sini satu, ada yang masuk di sini satu, ada yang masuk. Jadi kan semrawut dia kelihatan. Nah ini akan berdampak pada saat kita merapikan itu. Penebangan itu ya. Ya akhirnya sebelum kita bisa ikat, dirapikan itu kita harus potong pohonnya dulu. Kalau tidak dipotong pohonnya, ini tidak akan bisa kita ikat. Seperti itu. Oke, baik. Berarti selain dampaknya buat warga ini sendiri yang bisa melukai dari menjuntainya kabel, ternyata buat lingkungan juga ada dampaknya sendiri dari kesemrautan yang ada di pohon tersebut ya, begitu ya Pak Lurah ya. Nah mungkin untuk ke Pak Wakil nih, saya mau bertanya, kira-kira tadi kan sudah dibicarakan oleh Pak Lurah juga bahwa memang ini terjadi terkadang setidakpengetahuan dari pemerintah juga yang penambahan yang begitu banyak. Nah kira-kira untuk Pak Wakil sendiri seperti apa nih semrautnya kabel sampai memang agak susah untuk ditertibkan ini, Pak Wakil? Baik, terima kasih. Terjadinya satu kondisi yang memang problematik ya, terhadap banyaknya kabel-kabel yang tidak tertata, tidak teratur dengan baik di lapangan. Memang kita memiliki satu kendala, hambatan yang prinsip sekali saya pandang. Yang akibat kendala prinsip kita ini tidak lain adalah kita ini tidak mampu untuk mengikuti percepatan pertumbuhan perkembangan kebutuhan masyarakat di sisi informasi teknologi ini. Jadi internet itu sendiri. Jadi antara kebutuhan masyarakat dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan ini begitu besar, begitu cepat terjadi, sehingga dan demikian bahwa masyarakat membutuhkan percepatan layanan dari pihak-pihak yang memberikan layanan, dalam hal ini provider juga. Karena demikian kita tidak bisa terlalu mengendalikan percepatan ini, maka yang muncul terjadi adalah di pihak-pihak tertentu ini, katakanlah provider, tidak adanya satu komitmen yang baik juga dalam hal mewujudkan bagaimana sisi tiga halnya, itu dari sisi etika, kemudian estetika, dan juga dari sisi keamanan kenyamanan sosial. Gitu. Nah, di situ menjadi persoalan lagi, gitu. Karena ini mungkin faktor disebabkan mereka itu juga ingin memberikan layanan yang cepat, tetapi faktor etika, estetika, dan secure dari masyarakat sosial ini juga kurang diperhatikan. Lebih ke komunikasi antara pemerintah juga berarti ya? Termasuk dalam hal yang sama itu. Itulah menjadi satu persoalan kita secara prinsip. Nah,
walaupun kita sebenarnya di pemerintah daerah ini secara yang fungsi pemerintah adalah salah satu sisinya adalah mereka itu fungsi pengendali dan juga regulatif. Secara regulatif itu kita pergunakan untuk untuk mengkonsolidasikan dan juga mengendalikan itu. Ya, kita mengundang Perda 19 tahun 2016 tentang utilitas terpadu itu sendiri. Namun demikian kan regulasi ini, senjata ini dan mengikuti kecepatan tadi nggak bisa mengikuti gitu. Oleh karena itu ada berbagai stakeholder, semua pihak itu ada pemerintah, masyarakat dan pihak swasta ini memang harus dibangun sinergi bersama-sama dengan melakukan komunikasi secara intens, berkoordinasi secara intens. Tetapi yang penting adalah koordinasi dan bersinergi itu yang kata kuncinya lah masing-masing harus mempunyai komitmen yang kuat untuk mewujudkan sesuatu yang baik di lingkungan kita. Sebagus apapun regulasi, seketat apapun aturan, sebagus apapun koordinasinya, komunikasinya sinergitas, tapi komitmen nggak ada. Nah ini tidak akan berjalan tidak akan juga, berjalan ya? apa-apa. Maka kunci kita adalah mari kita bangun komitmen kebersamaan ini. Oke, wah semakin menarik sekali pemirsa pembahasan kita hari ini. Dan tadi juga dibahas mengenai tentang komitmen yang harus terjalin antara warga, pemerintah, dan juga provider itu sendiri. Nah, di segmen selanjutnya saya akan membahas mengenai tentang program Sayang Mama Satu Tiang Sama-Sama yang digagas langsung oleh Kelurahan Sading yang akhirnya menemukan kesepakatan bersama dengan provider juga nih. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, kita bahas sesaat lagi, tapi dialog khusus iNews Bali. Pemirsa, Anda kembali lagi di Dialog Khusus iNews Bali dan sekarang saya akan membahas mengenai tentang program Sayang Mama Satu Tiang Sama-Sama yang digagas langsung oleh Kelurahan Sading yang akhirnya menemukan kesepakatan bersama dengan para provider. Nah, selanjutnya saya ke Pak Lurah lagi nih Pak, mengenai tentang bagaimana nih mulanya sampai tercetus tentang program Sayang Mama Satu Tiang Sama-Sama ini Pak Lurah. Siap. Jadi begini, awalnya itu tentu berdasarkan keluhan. Di masyarakat mengeluhkan adanya tiang yang berkelompok banyak dan kemudian adanya kesemrawutan. Dan saat itu sih sejarahnya nih, saya cerita aja ya. Jadi masyarakat mengeluhkan ada kabel yang menjuntai jatuh dan itu lama prosesnya tidak tertangani. Jadi beberapa kabel di beberapa titik itu ada yang putus dan kemudian tergerai begitu aja di bawah dan tidak ada yang berani mengambil dan kemudian tidak ada yang menyikapi. Akhirnya karena takut berbahaya juga ya, mungkin juga. ya. Nah, akhirnya setelah itu kami mulai mikir otak lah gimana caranya. Dan saat itu kebetulan ketemu nih ada salah satu provider yang tingkatnya RT RW begitu, yang tingkatnya masih di lingkup lokalan. Jadi di desa kami memang di Kelurahan Sading satu provider. Itu kebetulan juga dia ke kantor, ya dayung bersambut, kita ngobrol aja. Gimana nih caranya? Ada yang begini, gimana? Wah, itu enggak punya saya, Pak. Bisa enggak bantu? Tolong carikan siapa punya. Dibantu mereka lah, kemudian carikan. Akhirnya terdatalah ada 10 provider. Dari situ kemudian saya dibantu mencari alamatnya langsung. Kita lanjut itu. Setelah kita dapatkan data dari provider yang ada di Sading, kita surati. Pertama tuh kita ajak ngobrol dulu lah. Saya ajak di ruang lurah. Nah, prosesnya ini dulu ya. Untuk sampai mereka datang, itu luar biasa. Panjang juga ya prosesnya ya. Saya telepon, ya mungkin sibuk ya teman-teman. Kemudian saya datangi. Ya, itulah. Jadi Bapak di sini dulu. Tapi jadi prosesnya ini memang saya selaku lurah turun sendiri. Ketemu, akhirnya mereka siap untuk hadir. Dan pas kita undang hadir semua. Saya terima di ruang lurah dulu dan kita ajak nih. Saya punya masalah begini loh. Saya ceritakan. Ada masyarakat, ada provider. Ini masyarakat membutuhkan sekali, tetapi keluhannya ke kita. Nah, gimana nih? Bisa bantu saya enggak? Nah, itu kemudian. Jadi terkuak semua di perkumpulan itu ya. Semua lah di situ.
Akhirnya mereka pada diam dulu semua, nggak jawab. Mungkin masih mikir, ada yang masih chat-chatan, kemudian mungkin lapor ya ke atasan. Setelah itu baru mereka dapatkan, akhirnya keluarlah. Gimana nih? Saya mau ada rencana. Boleh enggak kita tertibkan ini? Nanti kita buat grup lah, grup WA nih, biar kita bisa komunikasi. Lanjut setelah itu, mereka setuju. Nah, kalau kira-kira kita apa? Memberikan pelayanan yang maksimal lah, yang seperti sekarang, pelayanan prima, biar masyarakat lebih seneng ya. Jadi kan provider juga dapat nama tuh. Iya. Saya iseng-iseng aja begitu sampaikan, dan kemudian mereka menyambut baik. Baguslah itu Pak, kami setuju. Dan akhirnya di situ terjadi kesepakatan. Oke, dari pertemuan itu ya. Pertemuan awal sekali mereka sudah mendukung. Jadi, wah, luar biasa. Ternyata teman-teman provider itu baik-baik loh. Nah, di situ kemudian ya kami ajak, bagaimana kira-kira satu tiang aja. Wah, kalau satu tiang kayaknya enggak mungkin Pak Lurah. Atau gini aja dah, kita sepakati aja dulu, ada beberapa nih yang bisa dipergunakan bareng-bareng enggak? Antara, ini punyanya provider nih, yang terpilih, kemudian digunakan oleh provider yang lain. Bisa enggak? Pikir dulu semua, pikir dulu. Nah, sambil mereka mikir, saya bikinkan tuh draftnya. Selesai, saya bacakan. Mereka setuju. Ya, di situ sudah berawal dan betul-betul sekali mereka menanggapi dan akhirnya mereka setuju. Nah, selanjut kemudian ada pertemuan lanjutan ini. Saya undang pendeso adat, saya undang klien, saya undang muskel dah. Wah, jadi banyak yang terlibat juga ya di sini ya. LPM dan lain sebagainya saya libatkan. Akhirnya di situ baru kita bentuk kembali kesepakatan dari teman-teman provider itu untuk dilaksanakan bersama-sama. Ya itu prosesnya. Jadi 2 kali pertemuan itu terbentuk kesepakatan antara mereka. Nah, kesepakatan akhirnya jadi dari sisi teknis bahwa tiang yang terpilih siap untuk dimanfaatkan bersama-sama. Maka sayang mama itu sebenarnya pengertiannya adalah satu tiang sama-sama. Satu tiang dari provider dimanfaatkan oleh provider yang lain secara bersama-sama. Jadi seperti itu munculnya nama sayang mama itu dari situ aja. Apa ini inovasi, kalau kita bikin inovasi nanti apa namanya? Satu tiang, berarti tiang sayang. Oh, sama-sama mama, udah sayang mama. Oke, baik. Tadi juga Pak Lurah berbicara bahwa ternyata banyak banget provider yang di sekitar sana, sekitar 10 ya 10, tadi ya. 10 berarti mungkin nanti untuk Pak Irta sendiri bagaimana bekerja samanya dengan provider lainnya nih? Apakah dari satu tiang tersebut, bagaimana proses pemilihannya sampai satu tiang aja nih yang menjadi pilihan, terus juga cara berkomunikasinya, seperti apa itu Pak Irsa? Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk secara teknis pertama kita survei dulu di lokasi. Jadi kita lihat dulu mana yang memenuhi spek untuk digunakan secara bersama-sama. Jadi tiap tiang berbeda-beda speknya memang. Oh begitu, oke. Pilih tiang yang istilahnya paling kokoh, yang mempunyai ketebalan yang cukup, yang bisa digunakan untuk beberapa kabel, ya, sebagai penopang. Buat menampung dan menopang kabel-kabel untuk seluruh provider jadi satu itu ya? Iya, betul. Nantinya agar mengurangi kendala, istilahnya kalau banyak beban nanti mengurangi istilahnya tiang miring atau istilahnya seperti itu. Jadi istilahnya kita cari yang lebih kuat gitu. Mungkin bisa saya lanjutkan? Boleh. Bisa saya lanjutkan? Jadi begini, setelah terjadi kesepakatan itu kita undang kembali dari 10 provider itu. Kita data dulu nih di Sading, ada berapa rumpun, berapa kelompok. Itu sekitar 154 kelompok yang tersebar di seluruh kelurahan Sading. Nah, selanjutnya kita undang dengan mengajak mereka. Nah, kita turun ke lapangan. Saya ajak jalan nih keluar dari kantor lurah sampai ke depan, kita sudah ketemu kelompok. Ada 5 rumpun. Nah, cara pemilihannya ya kita tentukan bersama-sama. Ya, dari global, dari Iporte, dari TBG, dari selanjutnya. Kalau kelompok ini yang mana paling bagus? Udah mereka saling menilai. Karena pertama, dan itu menentukan pertama, lingkas aku sudah waktu itu, kemudian lanjut. Kalau
Kalau menurut saya sih, cuman saya enggak paham. Ini gimana? Ya cocok Pak, gitu. Kemudian saya bawa pilot nih, tanda silang. Ditandai. Disilang, tanda putih. Yang lainnya gimana? Cabut. Yang mencabut mereka. Dari providernya? Provider sendiri. Oke. Yang mencabut dari provider sendiri. Jadi sudah dipilih tuh. Berlanjutlah begitu. Sampai akhirnya kita sudah dapat 52 titik. Itu dalam rentang waktu sekitar 1 bulan. Ternyata existing mereka dari masing-masing provider itu tidak sama. Prosesnya panjang dan pastinya butuh komitmen juga ya. Nah tadi mungkin dari pihak provider juga sempat berbicara bahwa pemilihannya tiang tersebut juga mungkin dari yang kokoh dan lain sebagainya. Sampai akhirnya tadi Pak Lurah juga berbicara bahwa yang nggak cocok dicabut gitu. Nah bagaimana untuk di warga sendiri ini sebagai provider yang turun langsung ke lapangan mengenai tentang penanaman tiang dan juga pencabutan, apakah pernah nih ada penolakan dari warga nih? Secara pengalaman biasanya kita waktu penanaman atau instalasi biasanya yang sering menemui kendala di lapangan. Oke, berarti lebih ke penanamannya ya yang Iya, banyak betul. kendala dari warga ya. Jadi seperti Pak Lurah bilang tadi, mepet pelinggih atau udah mepet dengan bangunan warga seperti itu. Oke. Menentukan titik untuk pemasangan itu ada syarat khususnya kah atau bagaimana? Yang jelas yang yang utama kita yang pertama rentan jaraknya standarnya biasanya 50 sampai 60 meter. Jarak apa ini? Jarak antar Jarak tiang? Antar yang satu dan yang lain. Oke. Terus yang kedua, tidak mengganggu lingkungan sekitar. Seperti kita tanam, biasanya kita mengikuti yang sudah existing. Karena biasanya yang existing itu sudah di tempat yang benar biasanya. Ya. Mungkin saya tambahkan gini ya, sebagai sebuah saran atau sebagai sebuah inspirasi kita bersama ya. Kalau kita mendengarkan dari pihak yang operasional lapangan, misalnya dari vendor-vendor. Tadi dalam mewujudkan atau menyukseskan program yang digagas, diinisiasi oleh Pak Lurah Sading ini, yang nanti kita akan kembangkan di Badung ini ke desa dan kelurahan yang lain. Ada satu kendala yang saya dengar tadi bahwa di sisi standarisasi tiang. Karena antara tiang dia pergunakan yang dulu di masing-masing vendor sendiri hanya satu kabel saja, kemudian ada yang satu tiang menggunakan kabel bersama-sama, di bebannya berat. Ke depan perlu kita pikirkan, butuh ada standarisasi tiang kalau kita bersama-sama, itu nanti. Dan ini standarisasi tiang bersama-sama dalam menyukseskan pelaksanaan program Sayang Mama ini, maka sudah memiliki standarisasi tiang khusus. Dan pengadaannya nanti kan bisa gotong royong, ya kan? Bisa gotong royong. Iya. Misal setiap satu tiang dan jaraknya tiang lain katakan 50 meter, ya kan? Kalau satu kilo kita sudah bisa hitung kan? Ada 20 tiang. Tiang. Ada 10 provider. Tiap provider mengeluarkan anggarannya 2 tiang saja, ya kan? 2 tiang saja. Ini kerja gotong royong dan sudah memiliki standar mutu kualitas tiang itu sendiri. Jadi tidak akan berat dari cost dari provider. Dari sisi cost providernya ya? Enggak ter-cost. Kabel yang ngeluarin lagi menggunakan kabel itu juga. Kan tinggal dikumpulkan kabel, kan ke satu titik saja. Tinggal cost tambahannya tiang yang sesuai standar bersama-sama itu saja. Tidak hitung-hitungan dari segi profit antara budget cost keluaran untuk tiang secara gotong royong dan keuntungan itu masih jauh lah keuntungan itu. Itu nggak terlalu ini efisiensinya. Jadi semuanya itu, barangkali itu ya bisa dibuat nanti ke depan. Ya nanti kita konsolidasikan di antara kita pemerintah daerah dan ini, karena kita ingin kembangkan di Badung ini program Sayang Mama ini yang di daerah pedesaan itu. Oke, Gitu. baik. Barangkali itu Mas ya sebagai suatu inspirasi nanti ke depan. Baik ya, semakin menarik sekali pemirsa pembicaraan kita pada hari ini, dan mungkin mengenai tentang program Sayang Mama ini, pemirsa semua mungkin bertanya-tanya kira-kira kapan nih selesai penataannya dan bagaimana caranya biar terlihat lebih estetik lagi pemandangan-pemandangan yang ada di jalan-jalan terutama. Dan pemirsa kita akan bahas sesaat lagi tetap di Dialog Khusus iNews Bali. Pemirsa, Anda kembali lagi di Dialog Khusus iNews Bali bersama saya Fitria Sinta dan 3 narasumber saya yang hebat pada pagi hari ini. Dan mungkin selanjutnya saya mau lanjut ke Pak Lurah nih mengenai tentang kira-kira keberlanjutan program ini seperti apa nih untuk penyelesaiannya dan yang sedang berjalan ini seperti apa mengenai tentang kabel-kabel yang sudah ditata ini Pak Lurah. Siap.
Jadi terima kasih kembali saya ingin menjelaskan. Terkait dengan progres, kita sudah mulai dari bulan September tahun 2023. September 2023. Berarti baru memang ya beberapa bulan Baru ini ya. sekitar 6 bulan. Pada waktu itu kita kumpul dan selanjutnya di suatu acara nih pimpinan kita Bapak Bupati itu ada salah satu statement beliau, nanti kita gimana caranya biar tiang-tiang itu diminimalisir. Jadi di situ kemudian bertambah lagi. Kita sudah persiapkan itu, Bapak kembali mengingatkan kita push. Nah, perjalanannya dari 154 rumpun yang ada. Sementara sekarang yang sudah terprogres itu tereliminasi kurang lebih itu sekitar 173 tiang. Tiangnya Sudah ya. tercabut. Oke. Jadi jalur sepanjang Jalan Raya Sading sudah kita amankan, tetapi itu belum sempurna juga. Ada Jadi beberapa. sepanjang Jalan Raya Sading itu Sading. awalnya ada 200-an itu ya? 150-an. 150-an. Iya. Rumpun itu tersebar di seluruh Sading. Sementara sekarang sih kurang lebihnya sekitar 100 lebih itu sudah terrealisasi, tetapi belum maksimal. Jadi itu proses. Jadi kalau kita bicara ini kapan berakhir, menurut saya ini tidak bisa selesai. Tidak bisa selesai. Karena apa? Karena basis daripada inovasi kami ini adalah koordinasi. Kita berdasarkan komunikasi dan kerjasama. Jadi pemeliharaan dari utilitas yang ada ini tidak mungkin diselesaikan sekali. Satu, kalau misalnya ada tumbuh atau ada provider baru, Ya. ini kan perlu masalah lagi nih. Kita perlu komunikasi lagi. Gitu. Mungkin perjalanannya nanti dari kita sih di Kelurahan Sading sudah mengeluarkan semacam surat dukungan dan salah satunya itu terkait dengan pemasangan batu. Kita tidak lanjuti lebih lanjut. Nah kemudian ide kami sih mungkin karena Abjatel anggotanya ada beberapa dari provider yang ada di Kelurahan Sading dan ada dari Telkomsel itu di luar daripada Abjatel Telkom. Jadi mungkin ini kan kita adakan komunikasi lagi lebih lanjut khusus di Sading terkait dengan masuknya nanti yang baru, apakah ada kontribusi dan lain sebagainya dari mereka. Kan ini yang profit istilahnya kan pasti hitung-hitungannya ada. Nah kemudian itu mungkin yang bisa mendasari kami untuk menyelesaikan persoalan terkait dengan adanya provider baru. Dan provider yang sudah ada ini kan akan bekerja sama berlanjut. Dalam arti mereka memiliki tiang yang terpasang di Kelurahan Sading itu kan tidak terbatas dia. Jadi akan terus digunakan oleh masyarakat. Nah, masalahnya nanti kalau ada yang keropos kemudian tidak kuat menyangga, itu kan kembali kita bicarakan. Ganti. Itu dari provider siapa nih? Nih, ganti. Nah itulah pentingnya tadi buat standarisasi tiang Standarisasi bersama tiang. itu tadi. Gitu. Gitu. Yang kira seperti itu, Bapak Wakil. Jadi ini akan berlanjut dan memang setiap bulannya izin Bapak Wakil kita sudah anggarkan itu sekedar makan minum untuk kita adakan rapat untuk evaluasi lah bagaimana perkembangannya dan selanjutnya. Terus Jadi kemudian dengan provider sudah sering rapat juga ya? setiap bulan kita ketemu, setiap bulan kita ketemu itu sudah pasti. Jadi kita sambil evaluasi dan kemudian mungkin aja mereka punya pimpinan baru, kemudian kita perkenalkan di situ dan lain-lain. Artinya meningkatkan komunikasi lah di situ. Jadi mungkin biar pemirsa tahu juga bahwa ini adalah Sayang Mama ini program yang jangka panjang ya antara pemerintah dengan provider juga ya. Iya. Jadi akan terus berlanjut. Sampai mungkin muncul provider baru, lebih dirapiin lagi, Iya. bicara lagi, Iya. kalaupun ganti atasan juga mereka melanjutkan. Lanjutkan. Gitu Iya. Ini wajib dilanjutkan. Ini wajib dilanjutkan. Jadi Kalau mempertegas tadi ya, sampai Pak Lurah tadi, memang kan kalau bicara kapan berakhirnya, kapan berhentinya, tadi udah Pak Lurah mengatakan, ini sulit kita prediksi kapan berakhir. Bergantung kepada
pertumbuhan dan perkembangan provider-provider baru ini. Ada provider lagi akan nimbrung lagi situ. Nah sekarang satu titik lemah adalah tadi sampaikan oleh Pak Lurah sebagai perintah di bawah di lapangan itu kan sulitnya mereka mengkonsolidasikan para provider ini. Maka nanti untuk menutup kelemahan ini peran konsolidasi ini kami tugaskan Kominfo kami. Kami ketarik ke pemerintah daerah karena pemerintah daerah lah yang memiliki satu sistem regulasi dan mereka harus mempunyai pemetaan tentang titik-titik mana yang sudah ada program Sayang Mama nanti. Gitu. Sehingga demikian ada yang baru pasti ada izin. Dalam pengurus izin ini apakah dia akan melakukan di tempat yang akan sudah ada program Sayang Mamanya. Kalau sudah ada program Sayang Mamanya, maka kita harus melakukan konsolidasi. Jadi demikian solusinya nanti adalah pemerintah daerah akan mengambil peran lebih besar dalam mengkonsolidasikan para vendor ini. Gitu. Itu titik temu kita nanti depan. Sehingga Pak Lurah nggak sih bingung lagi kayak tadi, saya cari vendornya siapa, siapa yang kontak gitu. Jadi kita untuk mengawalinya mungkin ada kemudahan juga. Jadi peran konsolidasi ini peran pemerintah daerah nanti. Gitu. Oke, baik. Wah, menarik sekali pemirsa. Nah, terus kemudian untuk program Sayang Mama ini mungkin dari provider itu tadi masalah biaya, masalah kos mungkin hanya dari tiangnya saja dan lain sebagainya. Mungkin adakah pemikiran masalah kos yang lain nih tentang pengadaan program Sayang Mama ini, dari kabelnya kah atau mungkin pemilihan tiang yang jadinya kan harus ada banyak kabel yang ada di sana, apakah di up lebih bagus lagi standarnya atau bagaimana nih masalah pengeluarannya? Jadi untuk penggunaan tiang secara bersama-sama ini tentunya dari segi instalasi istilahnya nantinya bakalan mengurangi dari investasinya. Jadi istilahnya kalau sebelumnya seperti yang dikatakan sama Pak Wakil tadi, sebelumnya kita masang 10 tiang jadi bisa 2 tiang karena secara bersama-sama seperti itu. Selain itu juga untuk maintenance setelah melakukan penanaman tiang, karena secara komitmen seperti yang dikatakan oleh Pak Lurah tadi, kita masing-masing maintenance untuk tiang kita masing-masing sendiri, jadi tidak perlu istilahnya lebih banyak dari sebelumnya seperti itu. Jadi kita cuma memaintain tiang kita mungkin 1-2 lebih sedikit dari sebelumnya, seperti itu aja sih Mbak. Oke, baik. Nah mungkin pemirsa juga penasaran nih, kita kan satu tiang digunakan untuk sama-sama dengan provider yang lain juga nih, berarti satu tiang itu mungkin ada 3-4 provider yang gabung di sana untuk menata agar gak makin ruwet, gak makin kusut untuk kabel-kabel yang ada di atas ini, bagaimana yang sebenarnya Pak Yusuf? Nah, seperti untuk case seperti itu biasanya kita secara rutin gotong royong, mungkin kita jadwalkan tiap hari seperti itu Pak ya. Jadi kita rapikan sama-sama, datang ke lokasi, mengurap istilahnya, menggulung jadi satu, mengikat. Jadi yang sebelumnya istilahnya kelihatan banyak berseliweran, jadi cuma satu bendel seperti itu. Oh gitu. Jadi kerjasama dengan provider lain juga buat diadakan pengecekan begitu ya. Iya. Jadi saya tambahkan, kalau kita di Kelurahan Sadik itu biasanya kalau untuk perapian kabelnya itu kita poskan mereka. Jadi jalur ini sampai di sini provider yang ini nih. Oh begitu. Jadi kita tolong ya nanti jaraknya dari ikatannya itu 1 meter, biar nanti sama dia. Oke, jadi selain kerjasama, komitmennya juga harus kuat banget ini ya antara pemerintah dan provider juga ya. Benar, itu yang terjadi. Ya, kita di pemerintahan Bandung sebenarnya sudah memiliki kebijakan dan kebijakan itu sudah kita tuangkan dalam satu peraturan daerah kita. Peraturan daerah nomor 19 tahun 2016 tentang utilitas terpadu. Jadi utilitas terpadu. Jadi segala utilitas-utilitas yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sudah ada konsep kita terpadu. Hanya saja dalam penerapan di awal ini pikiran kita itu baru di bawah tanah. Ya, bawah tanah. Kenapa? Utilitas ini macam-macam nih. Ada yang memang sudah di bawah, di tanah, dan ada yang di atas. Nah, sekarang ini kita ingin utilitas terpadu ini memadukan, menjadikan satu alur, satu arah alur begitu saja, dan mereka terpadu, kita konsentrasi di bawah tanah. Gitu. Makanya utilitas terpadu. Jadi di situ utilitas apa itu? Untuk sambungan air, PDAM, kemudian untuk PLN, untuk Telkom,
jaringan ini, internet seperti ini, itu kita arahkan dalam kebijakan kita itu di bawah tanah. Nah, hanya saja dalam program ini butuh proses lama. Satu, pembiayaan besar, investasi daerah besar. Satu, dan ini program ini sudah kita laksanakan sebagai awal pelaksanaan kita di daerah Kuta. Berjalannya udah di Kuta? Sudah langsung. Okay. Ini baru di 2,5 kilo. 2,5 kilo. Dulu kita laksanakan di tahun 2018 akhir, mau kita lanjutkan ya keburu persoalan dana kita. Ya, jadi tambah dengan Covid juga. Jadi besar investasi kita itu, tetapi kemudian ini kita on progress tentang hal ini. Hanya saja utilitas terpadu di bawah tanah ini konsentrasi kita baru pada di tingkat-tingkat desa, kelurahan, daerah perkotaan lah. Oh, perkotaan, Ya, lebih ke perkotaan ya? Lebih perkotaan. Kita belum fokus pada daerah pedesaan. Nah, sekarang ini sudah ada inisiatif dari desa seperti Kelurahan Sading ini, ada dalam konsep terpadu ini, khususnya pada utilitas yang di atas ini, kabel-kabel yang bisa di atas ini, sudah dalam konsep satu tiang, maka nanti kami akan melakukan mereview tentang peraturan daerah kami. Jadi untuk daerah pedesaan nanti kita akan upayakan dengan pola gerakan ini, satu tiang. Sehingga di desa itu dia memiliki regulasi. Mereka terproteksi juga oleh regulasi tingkat daerah. Dan kita lebih bisa mengatur lagi vendor-vendor. Itu. Sehingga di situ vendor ini selama ini bisa sembarangan begitu kan, paling tidak juga ada sisi lemah yang dilihat mungkin dari segi produk hukum kita. Biasa produk hukum itu tidak bisa menjangkau kondisi di berbagai hal dan di setiap waktu untuk ke depan. Nah, itu. Jadi kadang-kadang pengalaman lah, kondisilah yang mengajari kita membuat aturan. Gitu kan. Biasa aturan itu kan kondisi terjadi baru kita buat aturan. Jarang kita membuat aturan dulu untuk antisipasi kondisi tahun depan, jarang itu jadi itu. Nah, ini pengalaman ini maka kami akan koreksi, nanti ada satu revisi. Jadi kita akan cantum secara eksplisit untuk daerah pedesaan, nanti kita arahkan program satu tiang. Ya, di daerah perkotaan ini utilitas terpadu bawah tanah gitu. Itu arah kita nanti. Iya. Jadi pasti tetap ya ingin pemerataan juga secara estetika walaupun di kota dan antara desa juga ya. Buat pemirsa, menarik sekali program Sayang Mama Satu Tiang untuk sama-sama ini, dan mungkin di sini pemirsa juga penasaran nih, kira-kira ada nggak sih daerah lain yang ingin ikutan mengenai tentang penataan tiang-tiang yang ada di jalanan. Nah, kita akan jawab sesaat lagi, tetap di Dialog Khusus iNews Bali. Pemirsa, masih dalam Dialog Khusus iNews Bali membahas mengenai tentang program Sayang Mama Satu Tiang untuk sama-sama. Nah, selanjutnya saya mau berbicara dengan Pak Lurah lagi nih mengenai tentang di akhir tadi saya berbicara bahwa kira-kira ada nggak sih daerah yang ingin mencontohkan dan juga meniru tentang program Sayang Mama ini. Kira-kira bagaimana nih Pak Lurah? Baik, jadi untuk teman-teman yang sudah sempat, jadi ada. Jadi mereka ada yang datang langsung, telepon dulu lah. Kalau saya mau datang, kenapa? Ini masalah itu tiang-tiang provider. Oh ya, seperti itu. Mereka datang, ngobrol, dan apa yang kami sudah laksanakan, gagasan dan lain sebagainya, penuh semuanya kami sudah sampaikan. Dan selanjutnya terserah mereka. Jadi banyak banget daerah lain yang tertarik juga ya dengan program seperti ini ya Pak Lurah ya. Dan nanti memang Pak Lurah harus siap-siap sering dan banyak menerima tamu. Ketika program Sayang Mama yang berhasil, karena ini semua idaman masyarakat dan idaman semua pihak. Dan katakanlah ini kalau sukses, termasuk idam dari vendor-vendor nanti ya, provider itu nanti. Kenapa? Jelas efisien dia. Komunikasinya gampang dengan pemerintah setempat, dengan juga antar vendor-vendor kan, lebih efisien gitu. Dan ya Pak Lurah siap-siap saja nanti. Tambah kesibukan, baru banyak yang terima tamu-tamu. Tapi itulah satu amanah kita. Kita memberikan sesuatu yang baik. Dan ditiru itu akan semakin banyak nanti. Gitu. Baik, berarti kan sudah cukup banyak juga nih daerah yang ingin meniru juga. Nah, masalah tentang anggaran ini bagaimana Kak untuk SDM dan anggaran untuk menjalankan program Sayang Mama ini bagaimana Pak Lurah? Yang kita butuhkan sebenarnya satu,
untuk menjaga komunikasi, koordinasi itu dengan rapat koordinasi setiap bulan, jadi kita siapkan anggarannya dari situ. Dan kemudian dari sisi kegiatan aktivitas di lapangan, misalnya itu ada perapian kabel dan kemudian ada tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang kita tata, kemudian kita rapikan biar bisa kabel ini kita satukan. Ini yang kita support dengan pendanaan, karena kita sudah disiapkan oleh pimpinan itu 5 tenaga bersihan yang kurang. Jadi itu kita manfaatkan. Jadi saya rasa masalah anggaran itu tidak menjadi suatu persoalan prinsip. Sekali lagi tidak menjadi persoalan prinsip. Kenapa? Dari sisi anggarannya bisa dilaksanakan secara gotong royong dari semua pihak. Baik kelurahan sendiri, dari pihak para provider bisa. Dan juga kan provider itu sendiri dia sebagai sebuah badan usaha, mereka kan punya kewajiban konstitusional dan kewajiban moral dan kewajiban sosial. Apa itu? Dalam undang-undang kan ada 2,5% dari hasil usaha itu CSR itu harus diarahkan ke masyarakat. Baik. Kan dana itu bisa diarahkan untuk hal ini. Di CSR itu nggak ada masalah soal itu. Ya itu. Yang kedua juga partisipasi masyarakat juga ada. Anggaran ini kan jangan dilihat dari segi angka uang. Tenaga itu juga bisa dihargakan di Lubang. Karena uang ini juga kita bayar tenaga kan uangnya yang keluar. Sedangkan tenaga ini kita ganti dan partisipasi masyarakat kan tidak memerlukan uang. Itu kan itu bisa dilakukan. Yang ketiga dari politik anggaran kita di daerah, ya syukur di 2024 ini kita kelurahan sudah kita anggarkan 10 miliar. Itu dinamis itu, silahkan sesuai dengan program kerja mereka. Jadi untuk pelaksanaan di Badung ini tidak menjadi satu persoalan prinsip tentang anggaran. Pak Lurah ya, nah, gitu. Jadi nggak ada, jangan jadi masalah alasan uang itu jadi persoalan sangka. Oke, jadi masalah anggaran ini juga bisa saling bekerja sama juga ya pastinya ya. Benar-benar apa yang disampaikan Pak Wakil tadi, masyarakat. Jadi saya ada pengalaman itu satu. Kebetulan sih mereka membutuhkan sekali. Jadi ada 5 tiang. Jadi dia punya toko tuh. Jadi di tiang itu sudah terpancang dari dulu 5 tiang dan itu di atap tokonya. Iya. Jadi kemudian ya dieksekusi oleh teman-teman. Ya ongkos mereka terbantu ya, kopi dibantu juga anggarannya. Terbantu, iya, kemudian betul sekali. Iya, dibelikan nggak tahu saya sate kambing kayak waktu itu. Jadi seperti itu, benar-benar kata. Oke, baik. Jadi permasalahan anggaran bukan masalah utama nih, justru malah bisa saling bersinergi bareng-bareng dari sisi anggaran dan juga SDM ya. Komitmen iya pasti betul sekali karena jangka panjang dan juga banyak pihak terlibat di sini. Mungkin untuk Pak Irsad dari provider sendiri, kan awalnya Pak Lurah ini kan mencari nih kira-kira ini provider mana ya yang punya tiang dan sebagainya. Nah setelah program ini berjalan beberapa bulan ini, mungkin ada nggak dari sisi provider lain yang menanyakan kira-kira pengen ikut nih programnya, jadi Pak Lurah nggak perlu nyari provider lagi, provider nih yang mau bekerja sama dengan pemerintah untuk perapian kabel dan tiang-tiang ini, ada nggak kira-kira Pak Irsad? Jadi kalau di provider tentunya ketika kita ingin ekspansi, misalnya di Kelurahan Sading, Pak ya, yang jelas kita pertama harus menghubungi dari kelurahan seperti itu dulu. Jadi kita harus istilahnya yang pertama komunikasi dulu apa peraturan yang ada di sana, seperti yang sudah ada di Kelurahan Sading menggunakan satu yang sama-sama, kita harus mengikuti seperti itu. Nah untuk di area-area lain seperti tempat-tempat lain, kadang kan kita juga istilahnya diundang untuk permasalahan yang sama seperti ini. Jadi kadang juga saya istilahnya infokan untuk solusi-solusi yang memungkinkan. Yang pertama seperti yang tadi kita merapikan, atau kalau memungkinkan ya seperti di Kelurahan Sading ini menggunakan satu tiang sama-sama. Oke, baik. Jadi satu tiang sama-sama di Kelurahan Sading ini sudah menjadi sebuah peraturan yang wajib banget buat provider sekarang atau bagaimana? Iya. Sudah juga ya?
Oke, baik. Bapak pemirsa, perbincangan kita pada pagi hari ini cukup hangat sekali mengenai tentang program Sayang Mama Satu Tiang Sama-Sama. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi tetap di Dialog Khusus iNews. Pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara hari ini. Banyak sekali informasi yang disampaikan mengenai tentang program Sayang Mama atau Satu Tiang untuk Sama-Sama ini. Dan mungkin yang terakhir nih dari provider, Pak Lurah dan juga Pak Wakil, mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat ataupun hal lainnya agar program jangka panjang ini bisa berjalan dengan baik serta komitmen yang baik juga dari berbagai pihak. Mungkin yang pertama bisa disampaikan dulu dari perwakilan provider, silahkan bagaimana? Baik, terima kasih. Mungkin untuk terakhir kalinya kita untuk program ini diharapkan dapat yang pertama menguntungkan dari pemerintah, dari provider juga, terutama dari masyarakat terkait yang pertama. Kemudian untuk keamanan juga kita lebih secure di sana. Kemudian harapan kami program ini dapat berjalan di wilayah-wilayah lain agar lebih rapi nantinya kita khususnya. Oke, jadi lebih ke hal estetikanya nih agar lebih indah lagi dan tertata dengan rapi. Baik, mungkin selanjutnya Pak Lurah nih ada yang mau disampaikan mungkin? Baik, terima kasih. Jadi tentu saya selaku lurah di Kelurahan Sading terkait dengan inovasi Sayang Mama ini, kami berharap supaya karena ini programnya adalah program yang berkelanjutan, tentu ini akan berlanjut terus komitmen antara provider dengan kita, ya, pemerintah yang Kelurahan Sading khususnya ini tetap akan melanjutkan program ini. Dan kepada masyarakat Kelurahan Sading tentu mari kita bersama-sama melanjutkan inovasi ini karena inovasi ini adalah salah satu daripada kebutuhan masyarakat yang wajib kemudian ke depan kita laksanakan untuk keberlanjutan daripada inovasi. Jadi yang belum, karena ini masih berproses di Kelurahan Sading, masyarakat yang belum sampai di wilayahnya tunggu, kita masih akan progres lebih lanjut. Oke, baik. Jadi dari Pak Lurah itu sendiri, siapapun pemimpinnya semoga bisa komitmen terus, bisa berjalan dengan lancar dan panjang program dari Satu Tiang ini ya Pak Lurah ya. Oke, baik. Yang terakhir mungkin langsung dari Pak Wakil nih, bagaimana komentarnya nih dan juga pesan-pesannya. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait kita menata atau mengatur soal jaringan telekomunikasi ini dengan konsep program Sayang Mama. Pertama adalah saya arahkan dan saya himbau kepada seluruh desa kelurahan di Badung ini untuk semuanya nanti kita punya pikiran yang sama, gerakan yang sama, mewujudkan program Satu Tiang Sama-Sama ini. Gitu. Ini satu. Kemudian yang kedua, saya mengajak semua pihak sebagai stakeholder dari yang terlibat langsung atau tidak langsung soal penataan jaringan telekomunikasi yang di atas ini, maka kita membangun koneksitas dan sinergitas. Baik itu antara kami pemerintah daerah, pemerintah desa kelurahan sebagai kontrol sosial, kami di pemerintah daerah sebagai regulator dan juga konsolidasi, kemudian juga ada vendor atau pihak swasta sebagai operator di lapangan dan juga masyarakat ini agar kita membangun koneksitas dan sinergitas. Apapun adanya harus kita bangun komunikasi dan kita selalu koordinasi tentang hal itu. Yang ketiga, khusus pada provider nih pesan saya, mari kita tingkatkan moral society-nya, ya, moral sosialnya. Karena apa? Kalau tidak perusahaan itu tidak memiliki moral society, berat buat kita untuk membangun suatu kenyamanan dan ketertiban di masyarakat. Karena kita pegang teguh bahwa pengusaha yang Pancasilais itu adalah salah satunya lah pengusaha memiliki moral society itu terbaik. Jadi memiliki kepedulian sosial yang tinggi, yang kuat itu. Yang menyangkut hal ini apa itu? Ya tadi itu harus memiliki. Kalau saya lakukan ini dari segi etika gimana? Dari estetika gimana? Dari security-nya gimana?
Di aspek sosialnya gimana? Ada gangguan budaya nggak di sini? Nah, ini harus ada memiliki kepekaan. Kalau tidak memiliki itu ya, kalau kita tata pun tidak memiliki komitmen moral society nggak bisa. Karena itulah kepada pihak pengusaha dari para provider ini kami dorong agar konsep dan prinsip moral society ini agar kita selalu jaga tentang hal ini gitu. Itu saja pesan saya. Terima kasih. Oke, lebih kepekaan dan juga etika dari perusahaan-perusahaan tersebut ya Pak Wakil ya. Wah, baik, luar biasa sekali pemirsa. Terima kasih banyak buat Pak Wakil, Pak Lurah dan juga perwakilan dari provider sudah berbincang bersama mengenai tentang program Sayang Mama Satu Tiang untuk Sama-sama ini. Dan akhirnya saya Fitria Sinta mewakili teman-teman yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa dalam dialog khusus iNews Bali di tema-tema selanjutnya. Om Santi 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 Om.